Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Abdul Salam. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan 12 matkul penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini materinya adalah perencanaan penyuluhan pertanian. Mungkin teman-teman semua kita sering dengar istilah penyuluhan ini, tapi jarang memikirkan bagaimana cara untuk merencanakannya dengan baik. Padahal keberhasilan penyuluhan itu justru bergantung pada tahap perencanaannya. Nah, melalui perencanaan yang matang, penyuluhan bisa tahu apa yang akan kita lakukan, untuk siapa, kapan, dan bagaimana cara untuk mencapainya. Yuk kita bahas lebih dalam, mulai dari pengertiannya. Nah, yang pertama ada pengertian perencanaan penyuluhan. Jadi secara sederhana, perencanaan penyuluhan pertanian adalah proses penyusunan langkah kegiatan penyuluhan secara sistematis agar bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, sesudah kita tentukan tujuannya, tentu kita melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, teman-teman semua. Nah, tujuannya adalah memastikan penyuluhan dilakukan sesuai kebutuhan petani, bukan sekedar menjalankan program rutin. Dengan kata lain, perencanaan ini adalah peta atau panduannya bagi penyuluh agar kegiatan yang dilakukan tidak salah arah. Nah, contohnya kalau petani di suatu daerah kesulitan mengatasi hama, contohnya teman-teman, maka rencana penyuluhan harus fokus pada situasi hama dan mengatasi solusi hama ini, bukan sekedar penyuluhan umum saja. Nah, jadi perencanaan membuat penyuluhan lebih relevan, efektif, dan berdampak nyata. Selanjutnya ada tujuan dari perencanaan itu. Nah, mengapa perencanaan itu penting? Karena ada beberapa tujuan utama yang harus kita pahami. Nah, pertama, untuk menentukan arah dan sasaran penyuluhan, kita perlu tahu siapa targetnya. Apakah petani muda, kelompok wanita, dan atau petani tanaman tertentu. Nah, kedua, untuk mengatur sumber daya, teman-teman, baik tenaga penyuluh, waktu maupun dana yang tersedia. Ketiga, agar kegiatan penyuluh bisa berjalan efisien dan berkesinambungan, tidak hanya berhenti pada satu kegiatan saja. Nah, dan yang paling penting, perencanaan membantu kita untuk mengukur keberhasilan program. Jadi kita tahu apakah penyuluhan itu berhasil atau perlu diperbaiki lagi, dan kita lakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan. Dalam membuat perencanaan ada beberapa prinsip penting yang menjadi pegangan penyuluh. Nah, yang pertama itu ada partisipatif. Artinya melibatkan petani, bukan hanya keputusan dari penyuluh atau instansi saja. Karena penyuluhan akan berhasil kalau petani merasa ikut memiliki programnya atau dia berkontribusi di dalam itu. Nah, kedua, fleksibel. Penyuluhan harus siap menyesuaikan rencana dengan kondisi di lapangan, misalnya cuaca, harga pupuk, atau ketersediaan alat. Ketiga yaitu berkelanjutan, teman-teman. Kegiatan penyuluhan tidak boleh hanya dilakukan sekali saja, harus ada tindak lanjut agar dampaknya terasa jangka panjang. Nah, agar dia maksimal, jadi dia harus dilakukan terus, jadi jangka panjang, agar program ini berjalan terus, tidak hanya sekali pemakaian saja. Terus terakhir yaitu realistis. Jangan membuat rencana yang terlalu tinggi tanpa menyesuaikan dengan kemampuan sumber daya dan waktu yang ada. Jadi kita perlu tahu dengan potensi, tahu dengan apa yang kita miliki, sehingga kita bisa memaksimalkan dengan bahan-bahan yang tersedia. Kalau keempat prinsip ini dijalankan, maka rencana penyuluhan akan lebih kuat dan diimplementasikan dengan baik. Selanjutnya itu tahapan perencanaan penyuluhannya. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu tahapan perencanaan penyuluhan pertanian. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Ini dilakukan dengan observasi, survei, atau wawancara langsung dengan petani untuk mengetahui masalah utama di lapangan itu. Nah, tahap kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran penyuluhan. Tujuannya harus jelas, misalnya meningkatkan keterampilan petani atau penggunaan pupuk organik. Tahap ketiga yaitu memilih metode dan media penyuluhan, misalnya apakah menggunakan metode demonstrasi, plot, atau pelatihan langsung. Dan terakhir yaitu evaluasi dan revisi rencana. Ini dilakukan untuk memperbaiki kekurangan dan kegiatan yang terlibat. Nah, jadi setelah kita melakukan sesuatu,
kita lakukan lagi evaluasi, sehingga apabila kedepannya kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah lalu itu tidak terulang kembali. Selanjutnya ada komponen utama perencanaan, yaitu dalam proses perencanaan ada 4 komponen. Yang pertama adalah materi penyuluhan. Ini harus sesuai dengan kebutuhan petani, jangan memberikan materi yang tidak relevan dengan permasalahan yang ada. Kedua, metode penyuluhan harus menyesuaikan dengan karakter sasaran. Ya, misalnya petani muda bisa lebih responsif terhadap video atau media digital, sementara petani senior lebih suka metode langsung seperti demonstrasi. Ketiga, yaitu sasaran penyuluhan, apakah individu, kelompok, atau masyarakat tani secara luas di sini. Nah, dan keempat yaitu ada sumber daya, baik itu penyuluh, anggaran, dan alat bantu maupun waktu pelaksanaannya. Semua komponen ini harus saling mendukung agar kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Nah, yang selanjutnya ada manfaat perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik akan memberikan banyak manfaat. Pertama, penyuluhan jadi lebih terarah karena ada pedoman yang jelas di sini. Kedua, penyuluhan menjadi lebih efisien karena waktu dan biaya digunakan secara optimal. Ketiga, itu kepercayaan ke petani akan meningkat. Petani akan merasa kegiatan penyuluhan benar-benar membantu mereka. Dan yang terakhir yaitu perencanaan yang baik mampu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan teknologi baru sehingga produktivitas pertanian meningkat. Dan yang terakhir, perencanaan yang baik mampu jadi bisa dibilang teman-teman, perencanaan bukan hanya formalitas tapi fondasi utama keberhasilan dalam penyuluhan ini. Nah, kesimpulannya yaitu tanpa perencanaan kegiatan bisa tidak efektif, boros sumber daya, dan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Tapi dengan perencanaan yang matang, yang partisipatif, realistis, dan berkelanjutan, penyuluhan bisa menjadi fasilitator perubahan menuju pertanian yang mandiri, modern, dan berkelanjutan. Semoga dari materi ini kita bisa semakin paham bahwa perencanaan bukan sekedar dokumen, tetapi strategi untuk menciptakan penyuluhan yang benar-benar berdampak. Mungkin cukup sekian untuk materi pada pertemuan ke-12, yaitu tentang perencanaan penyuluhan pertanian. Saya Abdul Salam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.